Keringat dingin membasahi punggung Aldi, bercampur dengan aroma anyir tanah lembab dan daun-daun busuk yang baru saja diguyur hujan sore. Matahari sudah tenggelam sepenuhnya di balik bukit-bukit yang menjulang, menyisakan bias oranye gelap di cakrawala. Di tangan Aldi, surat panggilan kerja dari Bapak Didi terasa seperti beban yang tak terangkat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena kegembiraan, melainkan karena kegelisahan yang membebani seluruh jiwanya. "Kau yakin, Le?" Suara ibu memecah keheningan. Suaranya terdengar ragu dan khawatir. Ibu, dengan wajahnya yang keriput dan tangannya yang kasar akibat kerja keras, menatap Aldi dengan mata penuh rasa iba. Semua orang bilang tempat itu tidak baik. Ada sesuatu di sana. Aldi memaksakan senyum, mencoba menenangkan hati ibunya dan juga hatinya sendiri yang bergejolak. "Bu, ini cuma kerja jaga kandang ayam. Lagian, Bapak Didi sudah janji bayarannya besar. Kita butuh uang itu untuk pengobatan ibu dan biaya sekolah Rani." Ibu mengangguk perlahan, tapi sorot matanya tetap menunjukkan keraguan yang tak kunjung hilang. Desa mereka, Desa Sukamaju, adalah sebuah tempat kecil yang terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit tinggi. Sebagian besar warganya hidup dari bertani dan berladang, dengan hasil yang pas-pasan. Sementara itu, biaya hidup, terutama biaya medis untuk penyakit kronis ibu dan biaya pendidikan adiknya, Rani, terus membengkak seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Sudah beberapa bulan Aldi menganggur. Lulusan SMK otomotif ini tidak punya modal untuk membuka bengkel sendiri. Lamaran kerjanya ke kota pun tak kunjung mendapat jawaban. Seiring waktu, semangatnya mulai terkikis oleh kekalahan demi kekalahan. Disinilah Bapak Didi, seorang tokoh desa yang kaya raya dan sedikit misterius, datang menawarkan pekerjaan yang tak disangka-sangka, menjaga kandang ayam yang terletak di pinggir hutan larangan. Tidak ada yang berani mendekati hutan itu, apalagi mendirikan bangunan di sana. Kandang ayam Bapak Didi adalah satu-satunya bangunan yang berdiri sendirian, jauh dari permukiman warga. Konon, tempat itu adalah rumah bagi makhluk-makhluk halus yang tidak kasat mata. Anak-anak kecil dilarang bermain di sana, dan orang dewasa selalu berdoa jika harus melewatinya. Suara-suara aneh, bisikan, dan penampakan bayangan seringkali menjadi topik hangat di warung kopi. Namun, tawaran Bapak Didi sangat menggiurkan. Gaji 2 kali lipat dari upah harian buruh tani, dan jatah makan serta tempat tinggal sudah ditanggung. Syaratnya cuma satu, yaitu Aldi harus tinggal di sana selama 3 bulan penuh, tanpa pulang. Aldi tahu risiko yang harus diambilnya, tapi demi ibu dan Rani, ia akan lakukan apa saja. Ia bahkan bersedia menghadapi rasa takutnya sendiri. "Aldi, jangan macam-macam di sana." Bapak Didi berbisik saat mengantar Aldi menuju gubuk kecil di samping kandang ayam. Gubuk itu sederhana, berdinding kayu lapuk, dengan kasur tipis dan lampu minyak. "Jangan pernah mengganggu apapun yang kamu dengar atau lihat. Pura-pura tidak tahu saja." Aldi mengerutkan kening. "Maksud Bapak, suara-suara aneh itu?" Bapak Didi tidak menjawab, hanya menepuk pundak Aldi dengan wajah serius. "Mereka tidak akan mengganggumu selama kamu tidak mengganggu mereka. Paham?" Aldi mengangguk, meskipun rasa penasarannya semakin membuncah. Ia memperhatikan sekeliling. Ribuan ayam berdesakan di dalam kandang yang besar. Suaranya riuh rendah, seperti bisikan tak beraturan. Udara malam terasa dingin, membawa bau dedaunan basah dan aroma kotoran ayam yang tajam. Di kejauhan, hutan tampak seperti dinding hitam raksasa, menelan semua cahaya dan suara. Malam pertama adalah ujian terberat bagi mental Aldi. Setelah Bapak Didi pergi, keheningan mencekam langsung mengambil alih. Suara riuh ayam yang tadinya berisik kini seolah meredup, digantikan oleh suara jangkrik yang berdendang monoton. Setiap bunyi ranting patah, setiap desiran angin yang menggoyang dedaunan, terasa seperti ada yang sedang mengamati. Aldi mencoba menenangkan diri dengan membaca buku tua yang ia bawa dari rumah. Tapi pikirannya terus melayang. Matanya tak bisa berhenti melirik ke jendela kecil yang menghadap langsung ke arah hutan. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua cerita itu hanya bualan, buah dari imajinasi orang-orang desa yang takut kegelapan. Namun,
Di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dari tempat ini. Menjelang tengah malam, saat bulan bersinar redup di antara awan-awan, kegelisahan Aldi mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk keluar, memeriksa kondisi kandang ayam. Ia berjalan perlahan. Senter di tangannya menerangi jalan yang licin. Di tengah keheningan yang mencekam, tiba-tiba sebuah suara merdu terdengar dari arah hutan. Suara itu adalah senandung, nada yang begitu indah, mengalun lembut seperti bisikan air sungai. Melodi itu tidak terdengar menakutkan, melainkan menenangkan dan damai. Aldi terpaku, jantungnya yang tadinya berdebar kencang kini berdegup dengan ritme yang lebih teratur. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Aldi mematikan senternya dan berjalan perlahan menuju pinggir hutan. Ia bersembunyi di balik pohon besar, mencoba mencari asal suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Di dahan pohon beringin yang menjulang tinggi, di bawah sinar rembulan yang temaram, duduklah seorang perempuan. Rambutnya hitam panjang terurai, dan ia mengenakan gaun berwarna hijau lumut yang tampak menyatu dengan alam sekitarnya. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi Aldi bisa melihat siluetnya yang anggun. Perempuan itu terus bersenandung, memejamkan mata, seolah-olah ia sedang berkomunikasi dengan alam. Aldi terkesima. Ia tidak tahu siapa perempuan itu. Mungkinkah itu salah satu warga desa? Tapi tak ada warga yang berani masuk hutan malam-malam begini. Atau, mungkinkah ini adalah sosok yang dimaksud Bapak Didi? Rasa takutnya berangsur-angsur hilang, digantikan oleh rasa penasaran yang luar biasa. Perempuan itu tidak terlihat menyeramkan sama sekali. Sebaliknya, ia tampak begitu damai, seperti bagian dari alam itu sendiri. Aldi membiarkan dirinya terhanyut dalam melodi itu, sampai akhirnya ia kembali ke gubuk dan tertidur lelap, dengan senandung merdu yang terus terngiang di telinganya. Malam kedua Aldi di kandang ayam terasa berbeda dari yang pertama. Kali ini, ia tidak lagi merasa ketakutan, melainkan menanti-nanti. Sejak senja, ia sudah duduk di depan gubuk, menatap ke arah hutan, menunggu senandung indah yang ia dengar semalam. Aldi ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah mimpi atau halusinasi semata. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, suara senandung itu kembali terdengar. Jantung Aldi berdebar, tapi bukan karena takut. Melodi itu kini terasa lebih dekat, seolah-olah ia sedang menyapa dirinya. Aldi diam-diam keluar dari gubuknya, berjalan menuju tempat yang sama. Di bawah cahaya rembulan, ia kembali melihat sosok perempuan bergaun hijau lumut itu. Kali ini, ia duduk di sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut, di tepi sungai kecil yang mengalir dari dalam hutan. Aldi memberanikan diri. Ia tidak ingin lagi hanya bersembunyi. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, mengapa ia ada di sana, dan mengapa suaranya bisa begitu menenangkan. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Namun, satu dahan kering terinjak, dan bunyinya memecah kesunyian malam. Perempuan itu menoleh. Matanya yang bening, sebesar butir air mata, menatap lurus ke arah Aldi. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah ia sudah tahu kehadiran Aldi. Senandungnya berhenti. Suasana kembali hening, kecuali suara gemericik air sungai. Aldi terdiam, bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin meminta maaf karena mengganggu, tapi lidahnya terasa keluh. "Kau tidak takut padaku?" tanya perempuan itu. Suaranya lembut, sama merdunya dengan senandungnya. Aldi terkejut. "Tidak, suaramu sangat indah." Ia memberanikan diri untuk melangkah maju, mendekati perempuan itu. "Aku Aldi. Aku yang menjaga kandang ayam di sana." Ia menunjuk ke arah gubuknya. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya begitu murni,
seperti cahaya bulan yang baru. Aku tahu, kau memiliki hati yang tulus. Banyak orang yang takut dan ingin lari dari sini, tapi kau tidak. Kau siapa? Tanya Aldi penasaran. Aku, penjaga tempat ini. Aku tinggal di sini, di dalam hutan ini, jawabnya. Namaku Sari. Jawaban itu tidak memberikan kepuasan penuh bagi Aldi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak dijelaskan. Maksudmu, kau adalah yang orang-orang desa sebut bunian. Sari tidak menjawab langsung. Ia menunduk, memainkan air di sungai dengan jarinya. Dunia kami berdampingan dengan duniamu. Aldi, kami tidak terlihat oleh mata telanjang, kecuali oleh mereka yang memiliki hati yang murni. Ia menatap Aldi kembali, kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. Dan kau memiliki hati yang tulus. Aldi tidak tahu harus merespons apa. Ia pernah mendengar cerita tentang bunian, makhluk halus yang konon memiliki wajah sangat rupawan, yang tinggal di hutan atau di alam gaib lainnya. Mereka tidak mengganggu manusia, selama manusia tidak mengganggu mereka. Namun, bertemu langsung dengan salah satu dari mereka membuat akal sehatnya seolah terombang-ambing. Aku tidak percaya, bisik Aldi, lebih kepada dirinya sendiri. Sari tersenyum lagi. Kau bisa percaya atau tidak, itu terserah padamu. Yang penting, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin menemani malam-malammu yang sepi. Dan malam itu, mereka tidak lagi hanya terdiam. Mereka mulai berbagi cerita. Aldi bercerita tentang hidupnya yang sulit, tentang perjuangannya mencari uang untuk keluarganya. Sari mendengarkan dengan sabar. Matanya memancarkan rasa empati yang tulus. Sari juga bercerita tentang dunianya. Tentang bagaimana hutan adalah rumahnya. Bagaimana setiap pohon, setiap sungai, memiliki jiwa. Ia menjelaskan bahwa senandungnya adalah cara ia berkomunikasi dengan alam. Cara ia menenangkan hutan. Ayam-ayammu berisik, kata Sari suatu saat, sambil terkekeh pelan. Mereka membuatku tidak bisa tidur. Aldi ikut tertawa. Memang, mereka sangat rewel. Tapi kehadiranmu, Aldi, membawa kedamaian. Suara hatimu yang tulus membuatku tertarik. Aku tidak pernah merasa setenang ini saat dekat dengan manusia. Aldi merasa tersanjung. Percakapan mereka terus mengalir hingga fajar menyingsing. Aldi merasa nyaman berbicara dengan Sari, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama. Ia melupakan semua cerita horor yang ia dengar tentang tempat itu. Baginya, Sari hanyalah seorang teman, yang kebetulan berasal dari dunia yang berbeda. Pagi menjelang, dan Sari pamit. Aku akan kembali ke duniaku. Malam nanti, aku akan menemanimu lagi. Sari menghilang secepat ia datang, seolah-olah ia adalah bayangan yang ditiup angin. Aldi berdiri di tepi sungai, sendirian. Ia merasa seperti ia baru saja bermimpi. Tapi kehangatan dan ketenangan yang ia rasakan selama percakapan itu adalah nyata. Saat Aldi kembali ke gubuk, ia melihat Bapak Didi sudah berada di sana, sedang memberi makan ayam. Bapak Didi menatapnya dengan pandangan curiga. Kau baik-baik saja, Aldi? Wajahmu terlihat berbeda. Aku baik, Bapak, jawab Aldi, dengan senyum yang tulus. Aku hanya merasa lebih tenang. Bapak Didi tidak bertanya lebih lanjut, tapi matanya menyipit, seolah ia bisa membaca sesuatu yang tidak terucap dari ekspresi Aldi. Bagus kalau begitu. Ingat pesanku, jangan macam-macam di sini. Pura-pura tidak tahu saja. Aldi mengangguk, tapi kali ini ia tahu bahwa pesanan Bapak Didi sudah terlambat. Ia sudah tahu. Dan ia tidak ingin pura-pura tidak tahu. Ia telah menemukan sebuah rahasia, sebuah persahabatan yang tidak biasa, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah bagi seorang teman yang berharga.
Malam kedua Aldi di kandang ayam terasa berbeda dari yang pertama. Kali ini, ia tidak lagi merasa ketakutan, melainkan menanti-nanti. Sejak senja, ia sudah duduk di depan gubuk, menatap ke arah hutan, menunggu senandung indah yang ia dengar semalam. Aldi ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukanlah mimpi atau halusinasi semata. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, suara senandung itu kembali terdengar. Jantung Aldi berdebar, tapi bukan karena takut. Melodi itu kini terasa lebih dekat, seolah-olah ia sedang menyapa dirinya. Aldi diam-diam keluar dari gubuknya, berjalan menuju tempat yang sama. Di bawah cahaya rembulan, ia kembali melihat sosok perempuan bergaun hijau lumut itu. Kali ini, ia duduk di sebuah batu besar yang ditumbuhi lumut, di tepi sungai kecil yang mengalir dari dalam hutan. Aldi memberanikan diri. Ia tidak ingin lagi hanya bersembunyi. Ia ingin tahu siapa perempuan itu, mengapa ia ada di sana, dan mengapa suaranya bisa begitu menenangkan. Ia berjalan perlahan, mencoba tidak membuat suara. Namun, satu dahan kering terinjak, dan bunyinya memecah kesunyian malam. Perempuan itu menoleh. Matanya yang bening, sebesar butir air mata, menatap lurus ke arah Aldi. Tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya, seolah ia sudah tahu kehadiran Aldi. Senandungnya berhenti. Suasana kembali hening, kecuali suara gemericik air sungai. Aldi terdiam, bingung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin meminta maaf karena mengganggu, tapi lidahnya terasa keluh. "Kau tidak takut padaku?" tanya perempuan itu. Suaranya lembut, sama merdunya dengan senandungnya. Aldi terkejut. "Tidak, suaramu sangat indah." Ia memberanikan diri untuk melangkah maju, mendekati perempuan itu. "Aku Aldi. Aku yang menjaga kandang ayam di sana." Ia menunjuk ke arah gubuknya. Perempuan itu tersenyum. Senyumnya begitu murni, seperti cahaya bulan yang baru. "Aku tahu. Kau memiliki hati yang tulus. Banyak orang yang takut dan ingin lari dari sini, tapi kau tidak." "Kau siapa?" tanya Aldi penasaran. "Aku, penjaga tempat ini. Aku tinggal di sini, di dalam hutan ini," jawabnya. "Namaku Sari." Jawaban itu tidak memberikan kepuasan penuh bagi Aldi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak dijelaskan. "Maksudmu, kau adalah yang orang-orang desa sebut Bunian?" Sari tidak menjawab langsung. Ia menunduk, memainkan air di sungai dengan jarinya. "Dunia kami berdampingan dengan duniamu, Aldi. Kami tidak terlihat oleh mata telanjang, kecuali oleh mereka yang memiliki hati yang murni." Ia menatap Aldi kembali, kali ini dengan pandangan yang lebih dalam. "Dan kau memiliki hati yang tulus." Aldi tidak tahu harus merespons apa. Ia pernah mendengar cerita tentang Bunian, makhluk halus yang konon memiliki wajah sangat rupawan, yang tinggal di hutan atau di alam gaib lainnya. Mereka tidak mengganggu manusia, selama manusia tidak mengganggu mereka. Namun, bertemu langsung dengan salah satu dari mereka membuat akal sehatnya seolah terombang-ambing. Aku tidak percaya," bisik Aldi, lebih kepada dirinya sendiri. Sari tersenyum lagi. "Kau bisa percaya atau tidak, itu terserah padamu. Yang penting, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin menemani malam-malammu yang sepi." Dan malam itu, mereka tidak lagi hanya terdiam. Mereka mulai berbagi cerita. Aldi bercerita tentang hidupnya yang sulit, tentang perjuangannya mencari uang untuk keluarganya. Sari mendengarkan dengan sabar. Matanya memancarkan rasa empati yang tulus. Sari juga bercerita tentang dunianya. Tentang bagaimana hutan adalah rumahnya. Bagaimana setiap pohon, setiap sungai, memiliki jiwa. Ia menjelaskan bahwa senandungnya adalah cara ia berkomunikasi dengan alam. Cara ia menenangkan hutan. "Ayam-ayammu berisik," kata Sari suatu saat, sambil terkekeh pelan. "Mereka membuatku tidak bisa tidur." Aldi ikut tertawa. "Memang, mereka sangat rewel. Tapi kehadiranmu, Aldi, membawa kedamaian. Suara hatimu yang tulus membuatku tertarik. Aku tidak pernah merasa setenang ini saat dekat dengan manusia."
Aldi merasa tersanjung. Percakapan mereka terus mengalir hingga fajar menyingsing. Aldi merasa nyaman berbicara dengan Sari, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama. Ia melupakan semua cerita horor yang ia dengar tentang tempat itu. Baginya, Sari hanyalah seorang teman, yang kebetulan berasal dari dunia yang berbeda. Pagi menjelang, dan Sari pamit. Aku akan kembali ke duniaku. Malam nanti, aku akan menemanimu lagi. Sari menghilang secepat ia datang, seolah-olah ia adalah bayangan yang ditiup angin. Aldi berdiri di tepi sungai, sendirian. Ia merasa seperti ia baru saja bermimpi. Tapi kehangatan dan ketenangan yang ia rasakan selama percakapan itu adalah nyata. Saat Aldi kembali ke gubuk, ia melihat Bapak Didi sudah berada di sana, sedang memberi makan ayam. Bapak Didi menatapnya dengan pandangan curiga. Kau baik-baik saja, Aldi? Wajahmu terlihat berbeda. Aku baik, Bapak, jawab Aldi, dengan senyum yang tulus. Aku hanya merasa lebih tenang. Bapak Didi tidak bertanya lebih lanjut, tapi matanya menyipit, seolah ia bisa membaca sesuatu yang tidak terucap dari ekspresi Aldi. Bagus kalau begitu. Ingat pesanku, jangan macam-macam di sini. Pura-pura tidak tahu saja. Aldi mengangguk, tapi kali ini ia tahu bahwa pesanan Bapak Didi sudah terlambat. Ia sudah tahu. Dan ia tidak ingin pura-pura tidak tahu. Ia telah menemukan sebuah rahasia. Sebuah persahabatan yang tidak biasa, yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak lagi melihat hutan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah bagi seorang teman yang berharga. Malam demi malam, persahabatan antara Aldi dan Sari semakin mendalam. Rutinitas menjaga kandang ayam yang tadinya terasa monoton kini menjadi hal yang paling ia nantikan. Malam sepi di pedesaan, yang sebelumnya terasa hampa, kini dipenuhi dengan percakapan, tawa, dan senandung merdu yang hanya bisa didengar Aldi. Sari datang setiap malam, kadang duduk di batu di tepi sungai, kadang bertengger di dahan pohon beringin, dan kadang hanya berdiri di antara bayangan, berbisik tentang rahasia-rahasia alam. Aldi sudah tidak lagi menganggapnya sebagai makhluk gaib yang menakutkan, melainkan sebagai seorang teman yang sangat ia hargai. Apakah kalian juga punya keluarga? Tanya Aldi suatu malam, saat mereka sedang duduk di dekat api unggun kecil yang ia buat untuk menghalau dingin. Sari tersenyum. Tentu saja. Kami punya keluarga, rumah, dan komunitas. Kami memiliki pemimpin, yang kami sebut tetua, dan kami punya cerita, legenda, dan sejarah kami sendiri. Bagaimana kalian hidup? Kami hidup dari alam. Kami tidak merusak. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Kami tidak memotong pohon. Kami meminta daun-daun yang gugur. Kami tidak membunuh hewan. Kami berbagi makanan dengan mereka. Kami hidup dalam harmoni. Aldi, itu adalah satu-satunya cara agar kami bisa bertahan. Aldi mendengarkan dengan penuh kekaguman. Dunia Sari terasa begitu indah dan murni. Sangat berbeda dari dunia manusia yang penuh dengan keserakahan dan kerusakan. Ia mulai menyadari mengapa Sari dan kaumnya tidak ingin berhubungan dengan manusia. Hubungan mereka semakin dekat, melampaui batas persahabatan. Ada saat-saat di mana tatapan mereka bertemu, dan hening yang canggung menyelimuti. Aldi seringkali menemukan dirinya ingin mengulurkan tangan dan menyentuh Sari, tapi ia selalu mengurungkan niatnya. Mengingat peringatan Sari tentang batasan yang ada. Ia tidak ingin menyakiti Sari atau melanggar aturan yang tidak ia pahami. Sari juga seringkali terlihat sedih. Suatu malam, ia menatap Aldi dengan mata yang berkaca-kaca. Aldi, bisiknya, kau adalah manusia pertama yang berinteraksi denganku seintim ini. Aku merasa, hatiku terasa hangat setiap kali kau ada di sini. Tapi aku juga merasa takut. Takut kenapa? Tanya Aldi, suaranya melembut. Takut bahwa hubungan kita akan membawa masalah bagi duniamu dan duniaku. Ada banyak cerita di antara kaum kami tentang bunian yang jatuh cinta pada manusia. Cerita-cerita itu selalu berakhir dengan kesedihan. Aldi. Selalu. Aldi tidak tahu harus berkata apa.
Ia merasa gejolak di dadanya, perasaan yang tidak bisa ia sebut hanya sebagai persahabatan. Ia merasakan dorongan untuk melindungi Sari, untuk membuatnya bahagia, untuk membuang semua batasan yang ada. Namun, ia juga tahu bahwa ada konsekuensi besar yang akan menanti. Suatu sore, saat ia sedang memeriksa ayam-ayam di kandang, ia terkejut melihat seekor ayam yang sakit parah. Ayam itu lemah, napasnya tersengal-sengal, dan matanya sayu. Aldi khawatir, karena ayam adalah satu-satunya sumber penghasilan Bapak Didi. Ia mencoba mengobatinya dengan obat-obatan yang Bapak Didi berikan. Tapi ayam itu tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Malam itu, saat Sari datang, Aldi langsung menceritakan tentang ayamnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Sari, jika ayam ini mati, Bapak Didi akan rugi. Sari menatap ayam itu dengan kasihan. Ia mendekat. Tangannya yang kurus melayang di atas tubuh ayam. Tiba-tiba, telapak tangannya memancarkan cahaya hijau lembut. Cahaya itu menyelimuti tubuh ayam, dan perlahan-lahan, ayam itu mulai terlihat lebih baik. Napasnya tidak lagi tersengal, dan matanya mulai kembali cerah. Aldi terkesima. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku berbagi energiku dengan alam. Energi ini bisa menyembuhkan. Aldi, ini adalah hadiah dari alam yang aku gunakan untuk menjaga keseimbangan. Jawab Sari, suaranya terdengar sedikit lelah. Ia kemudian menatap Aldi. Tapi jangan katakan ini pada siapapun. Tidak ada manusia yang boleh tahu tentang ini. Aldi mengangguk. Hatinya dipenuhi oleh rasa takjub dan kekaguman. Ia menyadari betapa kuatnya Sari, dan betapa besarnya pengorbanan yang ia berikan. Ia mulai merasakan ikatan yang lebih dalam lagi dengan Sari. Ia tidak hanya menganggap Sari sebagai teman, tetapi juga sebagai bagian dari hidupnya. Keesokan harinya, Bapak Didi datang dan terkejut melihat ayam yang sebelumnya sakit kini sudah sehat kembali. Bagaimana bisa? Tanyanya. Kemarin ayam ini hampir mati. Aldi hanya tersenyum. Aku tidak tahu, Bapak. Mungkin obatnya bekerja lebih cepat. Ia berbohong, untuk melindungi Sari dan rahasia mereka. Bapak Didi menatap Aldi dengan pandangan tajam, seolah ia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, ia tidak bertanya lebih lanjut. Bagus kalau begitu. Kau memang pekerja yang cekatan. Hubungan mereka berlanjut seperti biasa. Siang hari, Aldi bekerja keras menjaga kandang, dan malam hari, ia berbagi cerita dengan Sari. Suatu malam, saat mereka sedang duduk di dekat sungai, Sari menatap Aldi dengan pandangan serius. Aldi, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting, katanya. Aldi merasakan firasat buruk. Ada apa, Sari? Beberapa waktu ini, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada energi buruk yang menyelimuti hutan ini. Aku tidak tahu dari mana asalnya, tapi aku merasa ada yang mengganggu keseimbangan. Malam-malam terakhir, aku sulit tidur, dan suaraku tidak lagi bisa menenangkan alam seperti biasanya. Aldi mengerutkan kening. Ia juga merasa ada sesuatu yang aneh. Sejak beberapa hari terakhir, suara-suara aneh kembali terdengar. Bukan suara senandung Sari, melainkan suara-suara menakutkan seperti bisikan-bisikan jahat dan tawa cekikikan dari dalam hutan. Mungkin itu hanya perasaanku saja, kata Aldi, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sari menggeleng. Tidak, Aldi, ini nyata. Ada sesuatu yang jahat yang telah memasuki wilayah ini. Aku bisa merasakannya. Ia menatap Aldi dengan pandangan memohon. Aldi, kau harus berhati-hati. Aku takut kau akan berada dalam bahaya. Aldi memegang tangan Sari. Ia menyentuhnya, melupakan semua batasan yang ada. Tangan Sari terasa dingin seperti es, tapi tidak transparan seperti yang ia bayangkan. Sari terkejut, tapi ia tidak menarik tangannya. Mereka berdua terdiam, menikmati sentuhan pertama mereka. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu, Sari, bisik Aldi, suaranya dipenuhi oleh tekad. Aku berjanji. Sari hanya tersenyum kecil,
Senyum yang dipenuhi oleh kebahagiaan dan kesedihan yang bercampur. Ia tahu bahwa janji Aldi adalah tulus. Tapi ia juga tahu bahwa janji itu mungkin tidak akan cukup untuk menghadapi apa yang akan terjadi di masa depan. Ia hanya berharap bahwa persahabatan mereka akan cukup kuat untuk menghadapi badai yang akan datang. Ketenangan di desa Sukamaju perlahan terkikis oleh bisikan-bisikan dan desas-desus. Kabar buruk mulai menyebar seperti wabah. Awalnya, hanya desas-desus kecil yang terdengar dari warung kopi, tapi lama-kelamaan, kejadian aneh yang terjadi menjadi semakin nyata dan mengkhawatirkan. Pada suatu pagi yang mendung, seorang petani datang ke rumah Bapak Didi dengan wajah pucat pasi. "Pak Didi," katanya, "ayam-ayam saya mereka mati semua. Bukan karena penyakit, tapi seolah-olah dicekik. Ada jejak tangan kecil di leher mereka." Belum sempat Bapak Didi mencerna kabar itu, seorang ibu-ibu datang dengan tangisan histeris. Ia mengatakan bahwa hasil panen padinya tiba-tiba layu dan mengering, seolah-olah disambar petir tanpa awan. Seluruh warga desa mulai merasa gelisah. Mereka mengadakan pertemuan di balai desa, dan pertanyaan-pertanyaan yang penuh kecurigaan mulai dilontarkan. "Ini pasti ada hubungannya dengan kandang ayam itu," teriak salah satu warga. "Sejak anak muda itu tinggal di sana, kejadian aneh terus-menerus terjadi." "Ya, benar. Tempat itu memang berhantu. Timpal yang lain." Nama Aldi mulai disebut-sebut. Warga desa yang sebelumnya merasa kasihan pada Aldi kini menatapnya dengan pandangan penuh curiga dan kebencian. Mereka mengaitkan setiap kejadian buruk dengan keberadaan Aldi di kandang yang dianggap keramat. Aldi sendiri mendengar semua desas-desus itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan, tapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, saat Sari datang, Aldi langsung menceritakan semua kekhawatirannya. "Sari," katanya, "orang-orang desa menyalahkanku. Mereka bilang aku membawa sial. Mereka bilang, kau yang melakukannya." Sari mendengarkan dengan serius. Wajahnya tampak sedih. "Aldi, aku bersumpah demi tetua, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak akan pernah menyakiti manusia, apalagi penduduk desamu." Ia memegang tangan Aldi. Tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. "Ini bukan perbuatanku. Ada energi jahat yang mengganggu, dan aku merasa itu semakin kuat." Sari menjelaskan bahwa di dunia bunian, ada juga makhluk-makhluk yang tidak baik, yang mereka sebut bunian hitam. Mereka adalah makhluk-makhluk yang serakah dan hanya ingin menguasai, tidak peduli dengan keseimbangan alam. Mereka bisa saja memasuki dunia kalian jika ada celah. Dan aku merasa celah itu semakin terbuka. Aldi tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Sari. Ia tahu Sari tidak mungkin melakukan hal sejahat itu. Namun, ia juga tahu bahwa membela Sari di depan warga desa adalah hal yang mustahil. Mereka tidak akan percaya. Mereka akan menganggapnya gila. Keesokan harinya, Bapak Didi mendatangi Aldi di kandang. Wajahnya terlihat tegang. "Aldi," katanya, "warga desa semakin tidak suka denganmu. Mereka curiga kau melakukan ilmu hitam. Ada rumor kau berkomunikasi dengan makhluk halus." Aldi terkejut. Aku tidak melakukan apa-apa, Bapak." Bapak Didi mengangguk. "Aku tahu. Tapi mereka tidak. Aku sudah mencoba menjelaskan. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka hanya butuh kambing hitam." Bapak Didi menatap Aldi dengan pandangan penuh makna. "Kau harus berhati-hati, Nak. Jangan terlalu terbuka. Jangan pernah tunjukkan pada mereka kau berhubungan dengan hal-hal yang tidak terlihat. Semakin banyak orang tahu, semakin berbahaya bagimu dan baginya." Aldi menyadari bahwa Bapak Didi tahu tentang Sari. Ia tidak terkejut, karena ia sudah menduga hal itu sejak awal. "Bapak, kenapa Bapak tidak menjelaskan saja ke mereka?"
Mereka tidak akan mengerti, Aldi. Mereka tidak akan percaya. Bahkan jika aku mengatakan bahwa mereka sendiri yang merusak alam, yang melanggar perjanjian dengan bunian, mereka akan menertawakanku. Aldi terdiam, bingung. Perjanjian apa, Bapak? Bapak Didi menghela napas panjang. Dahulu kala, desa ini adalah tempat yang makmur. Hubungan antara manusia dan bunian sangat baik. Kami, para tetua desa, membuat perjanjian untuk saling menjaga. Kami menjaga hutan, dan mereka menjaga desa kami dari malapetaka. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia menjadi serakah. Mereka merusak hutan, menebang pohon, dan memburu hewan-hewan bunian. Perjanjian itu dilanggar. Aldi terkejut mendengar cerita itu. Jadi, masalah ini bukan berasal dari Sari atau bunian, melainkan dari manusia itu sendiri. Tapi, kenapa mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri? Karena menyalahkan orang lain lebih mudah, Aldi. Jawab Bapak Didi dengan nada lelah. Manusia selalu mencari kambing hitam untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Aldi merasakan kemarahan yang membuncah. Ia marah pada warga desa yang tidak mau menerima kenyataan. Dan ia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu, tidak hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk melindungi Sari. Malam itu, Aldi menceritakan semuanya pada Sari. Sari mendengarkan dengan tenang, tapi matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Mereka melupakan perjanjian itu, bisiknya. Aku selalu merasakan kesedihan dari hutan ini. Pohon-pohon yang mati, sungai-sungai yang kotor, itu semua adalah penderitaan yang kami rasakan. Dan sekarang, penderitaan itu meluap, membawa energi negatif yang menarik para bunian hitam. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Aldi, penuh tekad. Sari menatapnya. Wajahnya tampak berpikir keras. Aku tidak tahu, Aldi. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dari hutan ini. Sesuatu yang sangat penting, yang bisa mengembalikan keseimbangan. Aldi merasa bahwa ia harus membantu Sari. Ia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat Sari menderita, sementara ia disalahkan oleh warga desa. Ia tahu, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan menyelamatkan Sari adalah dengan menemukan sumber masalahnya. Ia harus menemukan apa yang hilang dari hutan itu. Aku akan membantumu, Sari, kata Aldi. Kita akan mencari apapun yang hilang itu. Kita akan mengembalikan keseimbangan. Sari tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan kehangatan. Aldi, kau adalah manusia yang paling baik yang pernah aku temui. Aku tidak akan membiarkanmu sedih lagi, Sari. Janji Aldi. Aku tidak akan membiarkan warga desa menyalahkanmu. Di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, Aldi menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya bekerja untuk mendapatkan uang. Ia bekerja untuk melindungi alam, untuk melindungi Sari, dan untuk mengembalikan kedamaian di desa. Ia tahu, perjalanannya akan berat dan penuh tantangan, tapi ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh seorang sosok bunian, yang kini lebih dari sekadar teman. Dia adalah alasan ia harus berjuang. Rasa gelisah menggerogoti hati Aldi. Malam-malam yang biasanya dihabiskan dengan tawa dan cerita, kini dipenuhi dengan keheningan yang mencekam dan bisikan-bisikan keputusasaan. Desas-desus di desa semakin kuat, dan beberapa kali, Aldi mendapati warga desa menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka seolah melihatnya sebagai penyebab semua malapetaka. Aldi tahu, ia tidak punya banyak waktu. Sore itu, saat Bapak Didi datang untuk mengambil telur, Aldi memutuskan untuk bertanya lebih banyak tentang masa lalu desa. Pak Didi, katanya, Bapak bilang ada perjanjian antara warga desa dan para bunian. Apakah ada bukti yang bisa menunjukkan hal itu?
Bapak Didi terdiam. Sorot matanya yang bijaksana menatap Aldi dalam-dalam. Kenapa kau bertanya? Saya hanya ingin tahu. Saya merasa ini semua ada hubungannya dengan saya dan dengan kejadian aneh yang terjadi. Jawab Aldi, memilih kata-kata dengan hati-hati. Ia tidak ingin Bapak Didi tahu seberapa jauh ia sudah berinteraksi dengan Sari. Bapak Didi menghela napas. Ada sebuah buku harian. Itu milik kakekku, yang dulu adalah tetua desa. Ia menulis semua tentang perjanjian itu. Buku itu ada di gubuk tua di belakang kandang. Aldi terkejut. Ia tidak menyadari bahwa ada gubuk lain di belakang kandang. Selama ini, ia hanya fokus pada gubuk tempat ia tinggal dan kandang ayam. Tanpa membuang waktu, Aldi berjalan menuju gubuk tua yang dimaksud Bapak Didi. Gubuk itu terlihat sangat tua, berdinding kayu lapuk yang dipenuhi lumut dan akar-akaran. Pintu gubuk itu terbuat dari kayu yang sudah hampir keropos. Aldi mendorong pintu itu, dan sebuah suara, kreak, yang nyaring memecah kesunyian. Udara di dalam gubuk terasa pengap dan berdebu. Sinar matahari sore menembus celah-celah dinding, menerangi tumpukan-tumpukan barang tua yang berantakan. Di salah satu sudut ruangan, di bawah tumpukan kain tua, Aldi menemukan sebuah kotak kayu. Kotak itu terkunci, tapi kuncinya tergantung di salah satu paku di dinding. Aldi membuka kunci kotak itu, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang sudah usang. Di halaman pertama, tertulis sebuah nama dengan tulisan tangan yang indah, Dirja. Itu adalah nama kakek dari Bapak Didi. Aldi membuka buku itu, dan mulai membaca. Buku harian itu berisi tulisan tangan yang rapi, menceritakan kisah-kisah masa lalu desa. Kakek Dirja menceritakan tentang masa-masa kejayaan, saat desa dan hutan hidup dalam harmoni. Ia menceritakan tentang para bunian, makhluk-makhluk cantik yang menjaga hutan. Ia juga menulis tentang perjanjian yang mereka buat. Hari ini, kami, para tetua desa, telah membuat perjanjian dengan para bunian. Kami berjanji untuk menjaga hutan ini, tidak merusak alam, dan tidak mengambil lebih dari yang kami butuhkan. Sebagai gantinya, para bunian akan menjaga desa kami, melindungi kami dari penyakit dan bahaya. Mereka adalah penjaga, dan kami adalah pelindung. Kami akan hidup berdampingan, dalam damai. Aldi membaca terus, halaman demi halaman. Ia membaca tentang berbagai ritual dan upacara yang dilakukan untuk menghormati bunian. Ia membaca tentang bagaimana warga desa, di bawah bimbingan para tetua, hidup selaras dengan alam. Namun, di pertengahan buku, nada tulisan itu mulai berubah. Kakek Dirja menulis tentang bagaimana manusia mulai serakah. Mereka menebang pohon-pohon besar untuk menjual kayunya. Mereka meracuni sungai untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Mereka mulai melupakan perjanjian yang telah mereka buat. Ada kegelapan yang mulai menyelimuti desa. Hati manusia mulai dipenuhi oleh keserakahan. Mereka tidak lagi peduli dengan alam, dan mereka tidak lagi menghormati para bunian. Aku mencoba untuk mengingatkan mereka, tapi mereka hanya menertawakanku. Mereka bilang aku sudah gila. Kakek Dirja juga menulis tentang konsekuensi dari perbuatan mereka. Penyakit-penyakit aneh mulai muncul. Hasil panen gagal. Bencana alam mulai sering terjadi. Dan yang paling mengejutkan, kakek Dirja menulis tentang sebuah artefak yang dicuri. Hari ini, aku mendengar kabar buruk. Seorang warga desa yang serakah, yang diam-diam memasuki hutan, telah mencuri sebuah artefak kuno. Artefak itu adalah kunci dari keseimbangan alam. Artefak itu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan energi di antara dua dunia. Tanpa artefak itu, bunian hitam akan datang, dan malapetaka akan menimpa desa kita. Aku harus mencari artefak itu, sebelum terlambat. Aldi terdiam. Buku itu bergetar di tangannya. Ia akhirnya mengerti. Semua masalah yang terjadi di desa, semua desas-desus tentang kutukan, semua tuduhan yang dilontarkan kepadanya, bukanlah kebetulan. Semuanya berakar pada satu hal, keserakahan manusia. Mereka melanggar perjanjian dengan bunian, mereka merusak alam, dan mereka mencuri sebuah artefak yang sangat penting.
Malam itu, saat Sari datang, ia melihat Aldi yang duduk di dekat api unggun, dengan buku tua itu di tangannya. Sari melihat wajah Aldi yang muram, dan ia tahu bahwa Aldi sudah menemukan jawabannya. "Kau sudah tahu, Aldi?" tanya Sari. Suaranya terdengar lembut. Aldi mengangguk. "Ya, kakek Dirja. Kakek Bapak Didi, dia menulis semuanya di sini. Tentang perjanjian yang dilanggar, tentang keserakahan manusia, dan tentang artefak yang hilang." Aldi menatap Sari dengan mata penuh tekad. "Sari, kita harus menemukan artefak itu. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan keseimbangan, untuk menghentikan para bunian hitam, dan untuk membuktikan pada warga desa bahwa aku tidak bersalah." Sari memandang Aldi, hatinya dipenuhi oleh rasa haru dan khawatir. Ia senang karena Aldi percaya padanya. Tapi ia juga takut akan bahaya yang akan mereka hadapi. "Kau tidak tahu seberapa berbahayanya itu, Aldi. Artefak itu dijaga oleh kekuatan gelap. Para bunian hitam akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya." "Aku tidak peduli," kata Aldi. Suaranya tegas. "Aku tidak bisa hanya diam dan melihat desa ini hancur. Aku tidak akan membiarkanmu sedih lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menyalahkanmu." Sari tersenyum. "Kau benar-benar manusia yang berbeda, Aldi." Sari menceritakan lebih banyak tentang artefak itu. Artefak itu adalah sebuah kristal yang memancarkan cahaya hijau. Kristal itu adalah jantung dari hutan bunian. Energi dari kristal itu menyatu dengan alam, menjaga setiap pohon dan setiap makhluk hidup. Tanpa kristal itu, alam akan mati, dan kegelapan akan berkuasa. "Dan kau tahu siapa yang mencurinya?" tanya Aldi. "Aku tidak tahu nama manusia itu," jawab Sari. "Tapi aku tahu di mana artefak itu berada. Aku bisa merasakannya. Dia menyembunyikannya di suatu tempat di desa." Aldi merasakan harapan. Akhirnya, ada jalan keluar. Ia tidak lagi merasa tak berdaya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus berpetualang, mencari artefak itu, dan mengembalikan kedamaian di desa. Ia harus membuktikan pada semua orang bahwa ia tidak bersalah, dan bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa yang jatuh cinta pada seorang bunian. Malam itu, di bawah sinar bulan, Aldi dan Sari membuat rencana. Mereka akan bekerja sama, sekali lagi, untuk menyelamatkan dua dunia yang berdampingan. Aldi tidak lagi merasa takut. Ia merasa kuat, karena ia tahu ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok bunian yang ia sayangi, dan ia tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa mengatasi apapun. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di desa Sukamaju. Warga desa yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai terang-terangan menuduh Aldi. Mereka percaya, energi jahat yang menyelimuti desa berasal dari Aldi dan makhluk halus yang ia pelihara. Sebagian dari mereka bahkan mulai mengancam akan mengusir Aldi dari desa jika keadaan tidak membaik. Aldi merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu ia harus bertindak cepat. Malam itu, di bawah sinar bulan yang tertutup awan, Sari datang dengan wajah yang tampak lelah. Gaunnya yang biasanya hijau cerah kini terlihat kusam, dan matanya yang bening memancarkan kesedihan. "Aldi, aku tidak bisa lagi menahannya," bisiknya. Suaranya lemah. Energi gelap itu semakin kuat. "Aku merasa sebagian dari diriku perlahan menghilang. Aku tidak bisa lagi merasakan bisikan alam, dan senandungku tidak bisa lagi menenangkan hutan." Aldi memegang tangan Sari, merasa dinginnya tubuh Sari menembus kulitnya. "Sari, kita harus temukan artefak itu.
Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu dan desa ini. Sari mengangguk, namun ada keraguan di matanya. Aldi, aku butuh bantuanmu. Tapi ini sangat berbahaya. Aku tidak bisa memintamu untuk mempertaruhkan nyawamu. Aku sudah memutuskan, jawab Aldi tegas. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Kita akan mencari artefak itu. Bersama. Sari menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Aldi, aku sangat takut. Artefak itu adalah kunci dari keseimbangan alam. Artefak itu adalah jantung dari dunia kami. Tanpa artefak itu, bunian hitam akan menguasai hutan, dan kehancuran akan menimpa desa ini. Sari menjelaskan bahwa artefak itu memiliki kekuatan untuk memurnikan energi negatif dan mengembalikan keseimbangan. Jika artefak itu jatuh ke tangan yang salah, kekuatannya bisa digunakan untuk tujuan yang jahat. Itulah yang sedang coba dilakukan oleh bunian hitam. Mereka mencuri artefak itu untuk menguasai hutan. Mereka ingin membuat hutan ini menjadi tempat yang gelap, tempat di mana mereka bisa hidup. Mereka ingin menyingkirkan kami, bunian putih, dari hutan ini. Mereka ingin dunia manusia dan dunia bunian terpisah selamanya. Aldi mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kita harus menemukannya. Aku akan membantumu, Sari. Aku janji. Sari menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ada satu hal lagi, Aldi. Artefak itu hanya bisa disentuh oleh orang yang tulus hatinya. Jika disentuh oleh orang yang jahat, kekuatannya akan menghilang dan tidak bisa dikembalikan. Itulah sebabnya pencuri itu tidak bisa menggunakannya. Aldi mengangguk. Ia merasakan dorongan yang kuat di dalam hatinya. Ia tahu, inilah takdirnya. Ia tidak hanya ditugaskan untuk menjaga kandang ayam, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara dua dunia. Ia harus menemukan artefak itu, dan ia tidak akan menyerah. Aku siap, kata Aldi. Katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Kita akan masuk ke hutan dan mencarinya. Sari tersenyum. Kau tidak bisa masuk ke dunia kami, Aldi. Alam kami tersembunyi dari mata manusia. Kau hanya bisa mengikutiku, dan aku akan membimbingmu. Kita akan mencari petunjuk, dan kita akan menemukan artefak itu. Aku hanya berharap, kita tidak terlambat. Aldi dan Sari menatap hutan di hadapan mereka, yang kini tampak jauh lebih gelap dan misterius. Aldi tidak lagi merasakan ketakutan. Ia merasa siap. Ia tahu, perjalanannya akan penuh dengan bahaya. Tapi ia tidak peduli. Ia akan mempertaruhkan segalanya untuk Sari, untuk desa, dan untuk keseimbangan alam. Fajar masih jauh saat Aldi dan Sari memulai petualangan mereka. Dipandu oleh Sari, Aldi memasuki hutan yang gelap dan tebal. Sari berjalan di depan, kakinya yang tanpa alas tidak meninggalkan jejak, sementara Aldi harus berjuang menghindari akar-akaran dan dahan-dahan yang menjulur. Sari memimpin Aldi ke tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Mereka berjalan melewati air terjun yang tersembunyi, melewati gua-gua yang gelap, dan melewati pohon-pohon besar yang menjulang tinggi hingga menutupi langit. Aldi merasa seperti ia berada di dunia lain. Hutan ini sangat berbeda di malam hari, bisik Aldi, kagum. Hutan ini memiliki kehidupan malam yang berbeda, jawab Sari. Di malam hari, energi alam jauh lebih kuat. Kita bisa merasakan bisikan dari setiap makhluk hidup. Saat mereka berjalan, Sari menunjukkan Aldi jejak-jejak yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Lihatlah, Aldi, bisik Sari, menunjuk pada sebuah batu. Ada cahaya redup di sini. Itu adalah energi yang tertinggal dari artefak itu. Kita bisa mengikutinya. Aldi melihat, dan memang benar. Ada jejak cahaya hijau yang samar-samar, seolah-olah ditaburkan di atas jalan setapak. Jejak itu membimbing mereka lebih dalam ke dalam hutan,
melewati tempat-tempat yang semakin terasa asing. Mereka tiba di sebuah danau yang dikelilingi oleh bunga-bunga yang memancarkan cahaya biru. Di tengah danau, sebuah pulau kecil ditutupi oleh pohon-pohon yang terlihat sangat tua. "Ini adalah tempat suci kami," bisik Sari. Suaranya penuh rasa hormat. "Artefak itu dulunya berada di sini. Tapi seseorang telah mencurinya." Aldi dan Sari naik perahu kecil yang terbuat dari kayu dan mengayuhnya menuju pulau. Di sana, mereka menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pencuri. Jejak itu adalah jejak kaki manusia, tapi juga jejak-jejak gelap yang tampak seperti bekas terbakar. "Ini jejak bunian hitam," bisik Sari, wajahnya muram. "Mereka pasti bekerja sama dengan manusia itu." Aldi dan Sari melanjutkan perjalanan. Jejak-jejak itu membawa mereka kembali ke desa. Aldi merasa bingung. Kenapa jejak itu mengarah ke desa? "Sari, bukankah artefak itu dicuri oleh seseorang di desa?" Sari mengangguk. "Ya, artefak itu ada di desa. Pencuri itu pasti menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak bisa aku lihat. Kita harus mencari petunjuk lain." Mereka kembali ke kandang ayam, dan Aldi memikirkan semua hal yang ia ketahui. Ia teringat akan sebuah keluarga di desa yang terkenal serakah. Mereka adalah keluarga Pak Jaya, yang memiliki banyak tanah dan properti. Mereka juga adalah keluarga yang sering menebang pohon di hutan. Aldi merasakan firasat buruk. Malam itu, Aldi memutuskan untuk mengintai rumah Pak Jaya. Ia meminta Sari untuk menemaninya dari jauh. Ia tidak ingin Sari terlihat, karena ia tahu itu akan membahayakan Sari. Aldi melihat rumah Pak Jaya yang besar dan mewah, dikelilingi oleh taman yang indah. Aldi merasa yakin, di dalam rumah itulah artefak itu berada. Saat Aldi mencoba mendekat, ia mendengar suara bisikan-bisikan dari dalam hutan. Suara-suara itu terdengar seperti suara bunian hitam. Mereka seolah sedang mengawasi Aldi. Aldi merasakan hawa dingin di punggungnya. "Aldi, jangan masuk," bisik Sari. Suaranya panik. "Ini jebakan. Bunian hitam tahu kau datang. Mereka ada di sini." Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam muncul dari dalam hutan, mengelilingi Aldi. Mereka tidak terlihat jelas, hanya bayangan-bayangan gelap yang melayang di udara. Mereka menertawakan Aldi dengan suara yang mengerikan. Aldi merasa lumpuh karena ketakutan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. "Aldi, lari!" teriak Sari. Namun, sudah terlambat. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, mengelilingi Aldi. Aldi merasa putus asa. Ia tahu, ia telah jatuh ke dalam perangkap. Ia tahu, ia tidak bisa melawan mereka sendirian. Bayangan-bayangan hitam itu semakin mendekat, menggerogoti cahaya bulan dan menelan Aldi dalam kegelapan yang pekat. Aldi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan suara tawa yang mengerikan terdengar di sekelilingnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tahu, ia telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh bunian hitam. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau terang muncul dari dalam hutan. Cahaya itu datang dari Sari. Ia tidak lagi di kejauhan, tapi kini berdiri di depan Aldi, tangannya terangkat ke udara. Cahaya itu memancar dari telapak tangannya, menciptakan perisai yang melindungi Aldi dari bayangan-bayangan hitam. "Jangan sentuh dia," teriak Sari. Suaranya dipenuhi oleh amarah yang jarang terlihat. "Dia adalah penjaga, bukan milik kalian." Bunian hitam yang terbuat dari bayangan itu mundur, berdesis marah. Mereka tidak bisa menembus perisai cahaya Sari. Mereka seolah terbakar oleh cahaya murni itu. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih besar dari yang lain, tertawa terbahak-bahak. "Kau tidak bisa melindunginya selamanya, Sari. Artefak itu sudah menjadi milik kami. Dunia ini akan segera menjadi milik kami." Sari tidak menjawab. Ia terus memancarkan cahaya. Wajahnya pucat karena kelelahan. Aldi menyadari, Sari menggunakan semua energinya untuk melindunginya.
Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Aldi mencari petunjuk. Ia ingat kata-kata Sari bahwa bunian hitam bekerja sama dengan seorang manusia. Ia menoleh ke arah rumah Pak Jaya, dan melihat seorang pria sedang berdiri di teras rumah, tersenyum sinis ke arahnya. Pria itu adalah Pak Jaya sendiri. Aldi tidak lagi takut. Ia merasakan kemarahan yang membuncah. Ia tahu, Pak Jaya adalah dalang di balik semua ini. "Kau!" teriak Aldi. Suaranya menggema di tengah malam. "Kau yang mencuri artefak itu." Pak Jaya hanya tertawa. "Memang kenapa? Anak kampung? Artefak itu milikku. Kekuatannya akan membuatku kaya raya." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang Aldi. Itu adalah Bapak Didi, yang datang dengan beberapa warga desa yang lain. Wajah mereka terlihat bingung dan ketakutan. Mereka melihat Aldi dan Sari yang kini terlihat di bawah cahaya bulan, dan mereka melihat Pak Jaya yang berdiri di teras rumahnya. "Apa yang terjadi, Aldi?" tanya Bapak Didi, terkejut. "Pak Jaya," teriak Aldi. "Dia yang mencuri artefak bunian. Dia yang membuat semua malapetaka ini terjadi. Dia yang bekerja sama dengan bunian hitam." Warga desa terdiam, tidak percaya. Mereka menatap Pak Jaya, yang kini terlihat pucat pasi. "Tidak benar," teriak Pak Jaya. "Anak ini gila. Dia bersekutu dengan makhluk halus." "Tidak," teriak Sari. "Dia adalah penjaga yang tulus." "Kau yang jahat, Pak Jaya. Kau merusak alam, dan kau mencuri artefak yang menjaganya." Mendengar tuduhan itu, Bapak Didi melangkah maju. "Pak Jaya, apa benar kau mencuri artefak itu? Kakekku menulisnya di buku harian. Itu adalah perjanjian yang telah kita buat. Kau melanggarnya." Pak Jaya semakin panik. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyembunyikan kejahatannya. Ia akhirnya berteriak, "Ya, aku mencurinya. Dan aku akan menguasai desa ini. Aku akan menguasai kalian semua." Bapak Didi yang bijaksana dengan cepat meminta warga desa untuk mengepung rumah Pak Jaya. "Kita harus menemukan artefak itu," teriak Bapak Didi. "Jika kita mengembalikannya, desa kita akan kembali damai." Sementara warga desa sibuk mencari artefak di rumah Pak Jaya, Aldi dan Sari masih berada di dalam perisai cahaya. Bunian hitam berdesis, marah karena rencana mereka gagal. Mereka akhirnya menghilang ke dalam hutan, kembali ke dunia mereka, meninggalkan keheningan yang mencekam. Beberapa saat kemudian, seorang warga desa menemukan sebuah kotak kayu di bawah tumpukan karung di rumah Pak Jaya. Di dalamnya, ada sebuah kristal yang memancarkan cahaya hijau. Kristal itu kusam dan tidak bersinar, seperti cahaya yang telah padam. Bapak Didi mengambil kristal itu. Artefak ini tidak lagi memancarkan cahaya. Ia menatap Aldi. Hanya orang yang tulus hatinya yang bisa menyalakannya kembali. Aldi mengerti. Ia melangkah maju, tangannya gemetar. Sari yang sudah kehabisan energi berdiri di sampingnya. Aldi menyentuh kristal itu dengan perlahan. Saat tangannya menyentuh permukaan kristal, sebuah cahaya hijau yang terang benderang memancar dari kristal itu, memenuhi seluruh desa. Cahaya itu begitu terang, sampai menembus kegelapan dan menyinari wajah semua orang. Warga desa terkejut. Mereka menatap Aldi dengan mata penuh penyesalan. Mereka telah menuduh Aldi tanpa bukti, dan kini, mereka melihat kebaikan dan ketulusan di dalam hatinya. Mereka melihat bahwa Aldi tidak membawa sial, melainkan membawa harapan. Setelah artefak kembali, keseimbangan alam perlahan-lahan kembali pulih. Hutan yang tadinya gelap dan mencekam kini kembali hidup. Suara binatang terdengar kembali, dan sungai-sungai kembali mengalir dengan jernih. Para warga desa yang tadinya sakit, kini mulai sembuh. Dan yang paling penting, desas-desus tentang kutukan menghilang sepenuhnya. Warga desa datang ke kandang ayam, satu persatu,
meminta maaf kepada Aldi. Mereka menyesal karena telah menuduhnya. Mereka mengakui kesalahan mereka dan berterima kasih karena Aldi telah menyelamatkan desa. Bahkan Bapak Didi, yang selalu terlihat bijaksana, menepuk pundak Aldi dengan penuh rasa bangga. "Aku tahu kau tidak akan mengecewakanku, Nak," katanya, matanya berkaca-kaca. Aldi tersenyum, hatinya lega. Ia tidak lagi merasa tertekan. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Saat malam hari, Sari datang. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Cahaya di tubuhnya hampir tidak terlihat. "Aldi," bisiknya. Suaranya sangat lemah. "Aku harus kembali ke duniaku. Aku menggunakan terlalu banyak energi untuk melindungimu. Aku harus memulihkan diri." Aldi merasakan hancur di dadanya. Ia tidak ingin berpisah dengan Sari. Ia tidak ingin kehilangannya. Apa itu berarti kita tidak bisa bertemu lagi?" Sari tersenyum sedih. "Aku tidak tahu, Aldi. Mungkin suatu saat nanti. Tapi untuk sekarang, aku harus pergi. Aku harus kembali ke duniaku dan menjauh dari dunia manusia. Terlalu banyak berinteraksi dengan dunia kalian akan membuatku melemah." Aldi memegang tangan Sari. Air mata jatuh di pipinya. Aku tidak ingin kau pergi, Sari." Sari mengusap air mata Aldi. "Jangan sedih, Aldi. Ingatlah, aku akan selalu bersamamu. Di dalam hatimu, di dalam setiap hembusan angin, dan di setiap bisikan alam. Aku akan selalu bersamamu." Aldi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Sari, erat-erat. Ia tidak peduli dengan batas dua dunia. Ia hanya ingin Sari tetap di sisinya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa egois. Ia tahu, ia harus melepaskan Sari agar ia bisa pulih. Sari membalas pelukan Aldi. "Kau adalah teman terbaik yang pernah aku miliki, Aldi. Kau mengajarkanku bahwa tidak semua manusia itu serakah. Kau adalah harapan bagi kami, bagi Bunian. Dan aku tidak akan pernah melupakanmu." Sari perlahan-lahan melepaskan pelukannya. Ia melangkah mundur, dan tubuhnya mulai memudar, berubah menjadi partikel-partikel cahaya hijau yang beterbangan. Cahaya itu perlahan-lahan naik ke langit, menghilang di antara bintang-bintang. Aldi berdiri sendirian, di tengah kandang ayam yang sunyi. Ia merasa hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia telah kehilangan temannya, kekasihnya, dan penjaga rahasianya. Namun, ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ia tahu, di dalam hatinya, Sari akan selalu ada. 3 bulan berlalu. Desa Sukamaju kembali damai. Ayam-ayam Bapak Didi sehat dan bertelur dengan subur. Hasil panen melimpah. Warga desa yang tadinya menatap Aldi dengan curiga, kini menatapnya dengan rasa hormat dan terima kasih. Mereka sering membawakan makanan atau minuman, sebagai bentuk permintaan maaf atas tuduhan mereka. Namun, di tengah semua kedamaian itu, Aldi merasakan kehampaan yang luar biasa. Gubuknya terasa sangat sunyi di malam hari. Suara ayam-ayam yang berisik tidak lagi terasa mengganggu, melainkan terasa hampa. Ia tidak lagi memiliki teman yang bisa ia ajak bicara tentang rahasia-rahasia alam. Ia tidak lagi memiliki Sari. Aldi seringkali duduk sendirian di tepi sungai, menatap ke dalam hutan, berharap ia akan melihat sosok Sari. Tapi hutan itu tetap sunyi. Ia tahu, Sari sudah kembali ke dunianya, dan ia harus menerima kenyataan itu. Suatu sore, Bapak Didi datang dan duduk di samping Aldi. "Aldi," katanya, "kontrakmu sudah selesai. Kau sudah boleh pulang. Kau sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa." Aldi menatap Bapak Didi. Ia merasa ragu. "Bapak, saya tidak tahu harus kembali kemana. Di desa, saya hanya akan menjadi pengangguran lagi." Bapak Didi tersenyum. "Kau tidak akan menjadi pengangguran, Aldi. Aku sudah bicara dengan warga desa. Mereka sepakat untuk menjadikanmu penjaga desa yang baru. Kau tidak hanya akan menjaga kandang ayam ini, tapi juga menjaga hutan.
menjaga keseimbangan antara dua dunia, seperti yang kakekku lakukan. Aldi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa warga desa akan begitu mempercayainya. Tapi saya tidak tahu cara melakukannya, Bapak. Kau tahu, Aldi, kata Bapak Didi. Kau sudah membuktikan dirimu. Kau memiliki hati yang tulus, dan kau memiliki koneksi dengan alam yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kau adalah jembatan antara dua dunia. Kau adalah penjaga yang mereka butuhkan. Aldi merasa haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah secepat ini. Ia datang ke tempat ini karena putus asa, tapi ia menemukan tujuan hidup yang baru. Ia tidak lagi menjaga kandang ayam untuk uang, tapi untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Ia akan menjaga keseimbangan, menjaga hubungan antara manusia dan bunian. Ia akan menjaga janji yang ia buat pada Sari. Malam itu, Aldi duduk di depan gubuknya, menatap hutan. Ia tidak merasa kesepian. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ia adalah penjaga, dan ia tidak sendirian. Ia tahu bahwa meskipun Sari tidak ada di sisinya, Sari akan selalu mengawasi, tersenyum dari dalam hutan. Beberapa tahun berlalu. Aldi tidak lagi menjadi pemuda yang ceroboh dan putus asa. Ia menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia dikenal sebagai penjaga hutan, orang yang bisa berbicara dengan alam. Ia seringkali mendengarkan keluhan warga desa, dan ia selalu memberikan nasihat yang bijaksana, yang ia dapatkan dari pengalamannya bersama Sari. Ia tidak pernah melupakan Sari. Setiap malam, ia akan duduk di tepi sungai, di batu tempat mereka pertama kali berbicara, menunggu. Ia tahu, mungkin Sari tidak akan pernah kembali. Tapi ia tetap berharap. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Aldi duduk di tepi sungai, memejamkan mata. Ia membiarkan hatinya mendengarkan bisikan alam. Ia mendengar suara angin yang berbisik, suara dedaunan yang bergesekan, dan suara air yang mengalir. Ia merasa damai. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah melodi yang familiar. Sebuah senandung yang indah, yang mengalir dari dalam hutan. Senandung itu tidak lagi terdengar sedih, tapi penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Aldi membuka matanya, dan ia melihat sebuah partikel cahaya hijau melayang di udara, menari di sekelilingnya. Aldi tersenyum. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia tahu, ini adalah cara Sari berkomunikasi dengannya. Sari tidak lagi bisa datang, tapi ia bisa mengirimkan pesan melalui bisikan alam. Melodi itu adalah pesan. Sebuah janji bahwa mereka akan selalu terhubung, tidak peduli seberapa jauh jarak di antara mereka. Aldi memejamkan mata lagi. Ia membiarkan dirinya hanyut dalam melodi itu. Ia tahu, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak diukur dari harta, tapi dari kedamaian hati. Ia adalah penjaga, dan ia bahagia dengan takdirnya. Ia tidak akan pernah sendiri, karena di dalam hatinya, ia memiliki janji yang tidak akan pernah ia lupakan. Janji dengan seorang bunian.